Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Despinaya dengan NPM A1J021006 dan rekan saya yang bernama Putri Ayu Indriani dengan NPM A1J021056 dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran pada Pendidikan Nonformal. Dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Ismawati MPD. Program pada paket A. Program paket A ini merupakan program pendidikan pada jalur nonformal yang ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah dasar yang sederajat. Nah, teman-teman, pembahasan pertama itu yang kita bahas pada program tujuan pendidikan kesetaraan paket A. Di sini itu program tujuan pendidikan kesetaraan paket A memberikan dasar pembentukan warga negara yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan bermartabat, memberikan dasar-dasar kemampuan membaca, menulis dan berhitung, memberikan pengalaman belajar yang mandiri dan produktif, memberikan juga dasar-dasar kehidupan, memberikan pembekalan kepengetahuan, kemampuan, dan sikap yang bermanfaat untuk mengikuti pada jenjang SMP, MTS, atau paket B. Adapun dasar hukum program pendidikan pada kesetaraan paket A. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 pada tahun 1999 tentang GBHN. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Yang kelima, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0131 tahun 1991 tentang paket A dan paket B. Yang terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 01315 pada tahun 1994 tentang program paket A, paket B, dan paket C. Adapun struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan pada paket A yang terdiri dari: yang pertama ada pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima IPA terpadu, yang keenam IPS terpadu, yang ketujuh bahasa Inggris, yang kedelapan seni budaya, yang kesembilan pendidikan jasmani, dan yang terakhir ada olahraga dan kesehatan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan memaparkannya tentang program paket A. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur nonformal yang ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah dasar yang sederajat. Warga belajar peserta program paket A setara SD ialah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersekolah berusia 7-12 tahun. Yang kedua, putus sekolah SD yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rapor dari sekolah asal. Yang ketiga, prioritas bagi warga masyarakat yang tidak mampu.
Muatan belajar paket A. Muatan belajar paket A dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi atau disebut dengan SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran baik melalui pembelajaran tatap muka, tutorial, ataupun belajar mandiri. Tingkatan pada pendidikan kesetaraan. Tingkatan pada pendidikan kesetaraan yang pertama itu ada muatan dan kompetensi tingkat 1 atau setara dengan kelas 1 sampai dengan kelas 3 pada jenjang pendidikan formal. Yang kedua, muatan dan kompetensi tingkatan 2 setara dengan kelas 4 sampai dengan kelas 6 pada jenjang pendidikan formal. Program fungsi pendidikan kesetaraan paket B. Yang pertama, pendidikan kesetaraan paket B adalah program pendidikan nonformal setingkat SMP, kelanjutan dari pendidikan kesetaraan paket A. Yang kedua, memberikan akses terhadap pendidikan setara SMP bagi yang membutuhkannya sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. 3. Program ini ditujukan. Yang keempat, lulusan paket A belum menempuh pendidikan di SMP dengan prioritas kelompok usia 15 tahun atau lebih. Yang kelima, putus SMP, tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri, tidak dapat ditemukan berbagai faktor, potensi, waktu, geografi, ekonomi, sosial, hukum, dan keyakinan. Yang keenam, untuk warga masyarakat lain memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Program tujuan pendidikan kesetaraan paket B. Yang pertama, dasar-dasar pembentukan warga negara yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan bermartabat. Yang kedua, peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai alat untuk memahami mata pelajaran nantinya. Yang ketiga, peningkatan pengalaman belajar yang mandiri, kreatif, dan produktif. Yang keempat, memberikan hidup untuk bekerja dan berusaha mandiri. Yang kelima, memberikan pembekalan pengetahuan, kemampuan, dan sikap dasar yang memungkinkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di SMA, SMK, ataupun paket C. Program kejar paket B atau sekolah paket B ialah program pendidikan kesetaraan jenjang SMP. Ijazah program paket B dapat digunakan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA, SMK, MA, baik negeri maupun swasta. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur non-formal setara dengan SMP bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP. Baiklah, materi yang terakhir yaitu paket C setara dengan SMA merupakan program pendidikan kesetaraan pada paket yang memiliki dua jurusan program, yaitu IPA dan IPS. Keduanya merupakan program pendidikan nonformal yang setara dengan SMA. Adapun kelemahan pada paket C ini secara umum mungkin akan kamu rasakan karena temannya yang terbatas, teman yang kamu miliki terbatas karena kuota paket C juga termasuk terbatas. Tidak bersemangat, keenakannya hanya formalitas, banyak peserta yang tidak bersemangat dalam mengikuti pendidikan. Di sini siswa lulusan ujian paket C diperbolehkan untuk mendaftar kerja di instansi pemerintahan seperti PNS, BUMN, dan melanjutkan kuliah negeri. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12 yang beranggotakan saya Putri Ayu Indriani dan saya sendiri Despinaya. Sekian dan terima kasih. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.